Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia Priani, saya dari kelas 2C Pendidikan Geografi. Di sini saya akan memenuhi tugas biogeografi yang diampu oleh Ibu Khairiati Raudis MPD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perwilayahan hewan di muka bumi, fauna kepulauan Indonesia, suaka marga satwa, dan cagar alam. A. Perwilayahan hewan atau fauna di muka bumi. Persebaran hewan dan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu meliputi faktor klimatik, merupakan faktor paling penting yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, faktor edafik yang mengacu pada kondisi tanah pada suatu wilayah, faktor fisiografi yang berhubungan dengan ketinggian tempat dan bentuk wilayah, faktor biotik. Di sini faktor biotik manusia yang berperan cukup penting terhadap persebaran flora dan fauna dalam suatu wilayah. Selanjutnya, tempat hidup fauna meliputi fauna di padang rumput, merupakan habitat dari berbagai jenis binatang karena padang rumput menyediakan segala yang dibutuhkan oleh hewan-hewan pemakan rumput. B. Fauna di daerah gurun, yaitu identik dengan daerah kering, sehingga binatang yang berada di daerah ini biasanya mampu beradaptasi dan bertahan hidup dalam kondisi cuaca yang panas dan kering. C. Fauna di daerah tundra, merupakan daerah yang mempunyai iklim kutub, oleh karena itu daerah ini merupakan daerah dingin. D. Fauna hutan tropik, yaitu jenisnya sangat beragam. Fauna yang hidup di dalam hutan tropik ini jenisnya sangat beragam, antara lain kera, jenis burung, harimau, gajah, serangga, binatang melata, dan berbagai jenis hewan vertebrata dan invertebrata lainnya. Selanjutnya E. Fauna di daerah taiga, didominasi oleh berbagai macam-macam burung yang bermigrasi ke arah selatan pada waktu musim gugur. F. Fauna di daerah kutub, yaitu pada umumnya mempunyai bulu-bulu yang tebal seperti jenis hewan yang hidup di daerah tundra. Selanjutnya, hewan di perairan. Organisme di dalam air dapat diklasifikasikan berdasarkan model kehidupannya, meliputi bentos adalah organisme yang melekat di dasar endapan. Bentos dapat dibagi berdasarkan cara makannya, yaitu pemakan penyaring atau kerang dan pemakan deposit atau siput. Plankton adalah organisme mengapung yang pergerakannya tergantung pada arus laut. Nekton adalah organisme yang dapat berenang dan bergerak dengan kemampuannya sendiri, misalnya ikan, amfibi, dan serangga air. Neostin adalah organisme yang beristirahat atau berenang pada permukaan laut. Selanjutnya, pembagian zona fauna meliputi A. Zona oriental, yaitu wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam zona oriental meliputi Asia Tenggara dan Asia Selatan. Zona oriental berada pada wilayah yang beriklim tropis. B. Zona Australian. Zona ini berada pada benua Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan beberapa kepulauan di Samudra Pasifik. C. Zona Etiopian. Persebaran fauna pada zona Etiopian meliputi wilayah Afrika sebelah selatan, Gurun Sahara, Madagaskar, dan wilayah Arab bagian selatan. D. Zona Nearctic. Zona Nearctic berada pada wilayah yang memiliki 4 musim dan biasanya didominasi oleh musim dingin. Zona ini meliputi wilayah Amerika Utara, Meksiko, dan Greenland. E. Zona Neotropikal meliputi wilayah Meksiko Selatan, Amerika Selatan, dan Amerika. F. Zona Palearktik. Fauna pada zona ini tersebar dari bagian utara benua Asia, Eurasia, Himalaya, Afghanistan, Persia, Afrika, Inggris, dan Jepang. Materi selanjutnya tentang fauna kepulauan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas wilayah membentang dari barat hingga ke timur. Indonesia diapit oleh 2 benua yaitu Asia dan Australia, dan 2 samudra yaitu Hindia dan Atlantik. Pembagian dan penyebaran fauna di Indonesia secara garis besar, pembagian fauna terbagi menjadi 3, yaitu fauna di bagian barat atau tipe fauna asiatis, di bagian tengah atau tipe peralihan, dan di bagian timur Australis. Perbedaan jenis fauna di Indonesia dipengaruhi oleh 2 garis hipotetis, yaitu garis Wallace dan Weber.
Keduanya adalah ilmuwan yang meneliti perbedaan jenis fauna di Nusantara berdasarkan hasil temuan mereka. Materi selanjutnya tentang Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebuah kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keunikan dan atau keanekaragaman jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Sementara didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Suaka Marga Satwa adalah cagar alam yang secara khusus digunakan untuk melindungi binatang liar di dalamnya. Kawasan Suaka Marga Satwa merupakan aset negara yang dilindungi. Maka dari itu, ada peraturan khusus yang dibentuk untuk mengikat, menetapkan, dan menentukan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kawasan ini. Adapun peraturan yang saat ini berlaku adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Materi selanjutnya tentang cagar alam. Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup, baik itu tumbuhan dan hewan, hidup secara lestari. Keberadaannya di kawasan hutan ini pun dilindungi oleh undang-undang dari resiko bahaya kepunahan. Kawasan suaka alam ini memiliki kekhasan sesuai dengan ekosistemnya. Pengertian cagar alam menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan satwa, tumbuhan, dan ekosistemnya, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami, yang berarti kegiatan yang dapat dilakukan di cagar alam yaitu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang materi perwilayahan hewan di muka bumi, fauna kepulauan Indonesia, Suaka Marga Satwa, dan cagar alam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.